al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walid taqi. Nah, ini kemarin masih membahas fasal fi alamatil khair, beberapa tanda-tanda kebagusan. Kemarin sudah disebutkan bahwa orang mukmin mempunyai 3 alamat, bagi orang yang berakal mempunyai 3 alamat, bagi orang alim mempunyai 3 alamat atau 3 tanda-tanda, 3 ciri-ciri. Untuk selanjutnya yaitu tanda-tanda bagi orang yang bertakwa. Walid taqiran iku kedhe wong kang takwa. Salah alamatin utawi 3 pira-pira tetangga. Jadi beberapa tanda dari orang-orang yang bertakwa di sini Kanjeng Nabi memasukkan 3 tanda-tanda orang yang bertakwa. Rupane yang tadi wedi saka at-taqi utawa saka wong al-kadhiba ing goro wal khabasa lan perkara kang jember. Wajali sasyari lan pelungguan Allah. Nah, maksudnya apa nanti wajali sasyari ini selanjutnya nanti pembahasannya. Wada'u lan ninggal saka man syatrul halali ing sekarone perkara kang halal makhofatan karena wedi ayyaqa'a ing yen tumiba sapa wong fil harami ing dalam perkara kang haram. Jadi Kanjeng Nabi menjelaskan beberapa ciri-ciri orang takwa yang ada 3. Yang pertama yattaqi al-kadhibah, yaitu takutnya orang tersebut untuk berbuat bohong. Kanjeng Nabi semuanya itu sudah mensyarati bahwasanya kita itu harus jujur. Makanya banyak dari ciri-ciri pemimpin yang bagus itu apa? Yaitu jurdil. Rata-rata seperti itu. Konsep yang dicari orang menjadi pemimpin adalah jurdil, jujur dan adil. Nggak mungkin pemimpin yang baik kok tidak jujur. Nggak ada. Meskipun toh ada suatu kebohongan yang dilakukan, pasti kebohongan itu untuk suatu kemaslahatan yang paling besar. Nah, ini kita dituntut kalau kita emang orang yang bertakwa, kita harus orang yang jujur, orang yang sidqul kalam, omongan itu bisa dipercaya, teman. Karena dari konsep-konsep kehidupan ketika orang itu sudah tidak berkata jujur lagi, maka dia akan seperti orang yang tidak dianggap. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah kalian semuanya itu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang tenanan. Jadi panjene apa yang dibawakan oleh firman Allah sama sabda Kanjeng Nabi itu enggak ada yang salah. Orang sukses pun itu kuncinya adalah jujur. Banyak sekali orang-orang biasa, orang-orang yang hidupnya di bawah gara-gara keberkahan dari sifat jujur ini, dia menjadi orang yang sukses. Di tempat saya, istilahnya dulu itu emang orang itu miskin sekali. Kemudian diangkat awalnya secara banyak di sinetron cerita-cerita tersebut. Cuma ini kisah nyata tetangga saya sendiri. Setelah itu dia itu diangkat orang itu cuma istilahnya guru biasa. Setelah diuji, istilahnya diuji oleh Allah, hakikatnya manusia itu diuji oleh Allah meskipun bosnya itu mau menguji. Kemudian dia lolos dari kehidupannya. Dia gampang dipasrai orang itu duit yang banyak, uang yang banyak. Jadi seumpama kalau di tempat saya itu rata-rata tambang. Rata-rata itu tambang. Setiap lama panen itu juragannya nggak pernah meminta uang dari burunya tersebut. Jadi juragannya nggak pernah jaluk duit. Terus-terusan sampai orang yang menjadi buruh ini bingung uangnya mau dikemanakan.
Dulu kalau mau dibawa ke bank, ya nggak paham sing jenenge bank itu piye. Ini pangga dibawa terus. Akhirnya lama-kelamaan mau nggak mau orang ini takut ngomong karo bosi. Ngapunten, ini artinya tambah kuatah. Soal biaya itu sampai sudah mencapai hampir ratusan, hampir 100 juta. Zaman dahulu, soalnya aku kita lahir. Zaman dahulu sudah hampir 100 jutaan. Itu dalam proses cuma beberapa tahun saja, dalam proses 5 tahun apa 6 tahun. Kemudian selanjutnya dari juragan ya wis, pokoknya cekelan duit ini, menawa mbok gak apa-apa, menawa mbok. Bahasanya menawa mbok gak apa-apa. Tapi orang yang seperti ini kalau dia emang orang-orang yang berpegang teguh pada kejujuran, dia nggak mau seenaknya. Orangnya ngenteni kopi nggak mau. Dia anggap dia menawa mbok itu dianggap dia hutang. Dianggap hutang, padahal maksudnya juragan itu apa? Wis guwen tinggal bayari awakmu, tinggali kebutuhannya awakmu ketika jadi buruh saya. Terus-terusan, akhirnya lama-kelamaan ya wis saya dihutang dibuat menyewa tambak yang lain. Menyewa tambak yang lain, kemudian usaha sendiri di antara dia mengurus tambaknya juragannya, kemudian mengurus tambaknya sendiri. Lama-kelamaan beberapa tahun kemudian akhirnya dia bisa mencapai sedikit demi sedikit kesuksesan yang ada. Jadi akhirnya leren jadi buruh, leren jadi buruh. Cuma nggak leren total. Istilahnya apa? Dia menjadi juragan kedua. Istilahnya bawahannya juragannya, tapi dia jadi juragan. Uangnya cuma jadi pegang terus. Akhirnya terakhir ketika juragannya itu punya apa istilahnya kena musibah, butuh duitnya, jalur duitnya ini. Hanya boleh tenang saja. Ya ketika sudah seperti itu duitnya dikekno. Nah ternyata apa? Itu bukan rugi, tapi apa? Seluruh perang buatan rumah tangga zaman biar itu terus itu berarti sudah zaman spring bed, penonton spring bed. Karena sudah lama, kapasitasnya sudah jadi juragan. Spring bed terus lemari apa jadi buat macak ya. Nah, seperti itu dibelikan semuanya. Lemari itu ada sampai 4 biji zaman saat ini dibelikan yang 3 pintu. Lama-kelamaan kaget ini lemari terkondi, ternyata ditelusuri dari juragannya sendiri. Tetapi akhirnya juragan itu cara kasar itu memutuskan hubungan karena dianggap anaknya ini sudah sukses menjadi orang yang jujur. Seperti itu. Karena apa? Uang yang disimpan dari dulu itu nggak ada laporan yang nggak jelas, konkret semuanya, detail semuanya, nggak ada uang sedikit pun yang dia makan. Dia seperti itu. Akhirnya sampai sekarang, karena kejujurannya itu nggak pernah bekerja, istilahnya ini. Barokah jujur mau nggak pernah kerja. Ini jelas masih kejujuran barokah tak montan. Terus gak pernah kerja, akhirnya kok bisa nyewa tambak, bisa tumbas tambak. Kalau sekarang ini kalau dikira-kira orang punya tambak itu paling nggak 1 hektarnya LLN itu 1 M. Nah itu sudah mempunyai beberapa wilayah tambak. Akhirnya apa? Rodo imbang dari juragan biyen. Sing asli jadi buruh nih. Kalau sekarang dikira-kira hitungnya itu kekayaannya hampir sama dengan juragannya. Nah ini andaikan kita tidak berbuat jujur, kapasitasnya kita itu kalau menjadi buruh itu gampang kong kali kong. Oh pakan yang kayak sama ini padahal cuma segini saja. Istilahnya pakan habis 100 sak, kita jadikan 150 sak, itu bisa. Sedikit demi sedikit kita ngelolai dari keuangan bos kita. Nah ini berhubung kesempatan dia untuk mencari kepercayaan, akhirnya dia memegang penuh komitmen untuk menjadi orang yang jujur. Yang pertama. Kemudian selanjutnya yaitu wal khobas, takut akan perkara yang jember. Perkara jember pokoknya kita itu disuruh, istilahnya apa? Meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu salah satu tandanya orang yang takwa. Pasti takut sesuatu perkara yang jelek yang mana dikatakan baik di segi dari manusia ataupun segi dari ketuhanan, itu harus sampai
tinggalkan. Jangan sampai kadang-kadang kabeh sing ngerti itu Gusti Allah api elek ini. Kita itu juga makhluk manusia, makhluk sosial. Apa yang kita rasakan di kehidupan kemanusiaan yang kita harus kita lakukan. Jangan saya tanya sendiri. Selanjutnya Allah jalisa syarri, takut untuk cangkruan Allah. Nah ini terus-terusan kita itu dituntut diingatkan oleh Kanjeng Nabi terus-terusan. Majelis syar'i ini yes, kita umpamakan kita duduk masalah majelis hibah ataupun majelis namimah. Ini harus kita hindari. Karena apa? Karena kita itu tujuan hidup itu cuma cari ridhonya Allah. Salah satunya adalah takwa ini. Majelis syar'i yaitu majelis kita contohkan majelis hibah yaitu senang ngerasani. Nah ini suatu polemik yang menjadi orang itu sangat cerdas. Jadi ini ngomong sing pemikirannya double. Istilahnya apa? Orang hibah itu seperti orang yang makan dagingnya manusia maitan. Yang pengen cerdas akan makan dagingnya. Nah ini jangan sampai pemikiran seperti itu sampai menjadi hal yang diutamakan. Wah pengen cerdas berarti sering ngerasani karena kita sering makan daging. Kadang-kala majelis hibah di dalam suatu tempat itu dia makan majelis hibah syar'i. Nah ini tentu majelis hibah syar'i itu saya katakan itu ada. Karena apa? Di antaranya dahulunya Kanjeng Nabi itu dijelaskan di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak lupa saya di situ ada bab yang mana mayubahu minal hibah. Nah ini saya katakan ini yang namanya hibah syar'i. Nah sampai buka sendiri. Itu banyak sekali sebab-sebab kita diperbolehkan untuk menjadi majelis hibah. Salah satunya, contoh, saya mencari istri. Nah, orang cari istri itu kan punya pandangan, punya kriteria. Nah, biasanya dalam hal ini mencari istri kita itu ada yang namanya musyawarah dengan keluarga ataupun dengan orang tua kita. Nah dalam musyawarah ini pasti kita itu tentunya dari masing-masing belah pihak itu pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Contohnya kalau saya sendiri kalau ke calon istri mestinya saya nilaikan kebalik karena kita cinta. Orang yang dicintai itu orang yang sudah buta, orang yang sudah tuli, semuanya kelihatan baik. Makanya tujuannya ada musyawarah ini. Kemudian ada satu pihak keluarga ngomong, ojo kareku, bocah iku senengane metu geni, senengane ini. Nah, ada yang ngomong seperti itu. Ada yang ngomong, wis gak apa-apa kareku, bocah iku apik, sering nang masjid, jamaah aktif. Ada lagi yang jeleknya lagi keluarga. Nah, ini salah satu majelis hibah syar'i. Yang mana perkara yang dimusyawarahkan ini diperbolehkan untuk dikeluarkan. Salah satunya seperti itu. Karena apa? Dalam konsep kehidupan orang itu harus punya pemikiran mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kita kalau cari pasangan itu cari pasangannya yang baik. Nah untuk masalah seperti ini itu tidak apa-apa. Hibah seperti kan istilahnya kita menuturkan atau menjelaskan ngomong nih wong sing mana orang tersebut tidak suka. Gitu betul. Ketika bayangkan keluarga ngomong bocah elek sering metu bengi, umpama seperti itu. Nah ini pasti orang ketika yang diomongin seperti itu pasti kan nggak suka. Itu masuk kriteria hibah kan. Nah kan cuma ini hibah yang diperbolehkan seperti itu. Kemudian di sini kenapa kok jelaskan majelis syar'i itu harus dijauhi? Kalau dalam hadis yang lain di kitab Riyadhus Shalihin itu, saya pernah melihat konteks Kanjeng Nabi itu menjelaskan bahwa ketika Kanjeng Nabi diangkat, istilahnya Isra Mi'raj, itu Kanjeng Nabi melewati suatu kaum yang mana kaum tersebut itu punya kuku yang panjang-panjang yang terbuat dari tembaga. Cara film-film itu kayak X-Men. Jadi kukunya dawa-dawa bisa nyakar, bisa nugel mengenai. Cara film kayak X-Men.
Lain film tersebut mungkin film tersebut termotivasi dari hadisnya Kanjeng Nabi bahwasanya kemudian Kanjeng Nabi menjelaskan bahwasanya ada orang itu berkuku tembaga, ya kan? Makanya ini jangan kaget, film-film sekarang itu banyak menduplikat dari kisah-kisahnya Kanjeng Nabi. Nah ini bilangnya X-Men tadi itu mencakar-cakar dadanya, mencakar-cakar awake dhewe. Kemudian Kanjeng Nabi takut malaikat Jibril, "Maha ula ya Jibril, apa kuwi? Apa sing dilakoni biyen kok sampai koyo ngono, dicakar-cakar rusak foto meneh." Marut malaikat Jibril jawab, "Mereka adalah orang-orang yang semasa di dunianya suka memakan daging. Tapi daging manusia, bukan daging wedhus atau daging sapi, ya kan? Orang-orang suka yang makan dagingnya manusia, maitan, kali mati. Jadi senang makan dagingnya manusia. Itu di akhirnya seperti itu. Orang itu sangat sulit masuk ke surga karena kebanyakan kesalahan dari kita itu kesalahan masalah sepele, hakul adami. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan mereka itu masuk surga itu protes. Aku lakoni apa? Kok angin bisa mlebu surga? Padahal sing tak lakoni itu ngerasani dosa gede. Mereka menjelaskan berpikiran bahwasanya mereka itu orang yang tidak melakukan dosa besar karena cuma hal sepele kerasan itu, tapi dijadikan hobi, ya kan? Ini yang sulit. Nah, padahal salah satu orang yang suka ngobrol itu termasuk salah satu dari dosa-dosa yang besar juga. Makanya hati-hati, stop hibahnya. Jangan sampai sering-sering ngegosip, apalagi terutama organisasi. Ini tingkat senanina berhibahnya itu saya sudah merasakan sendiri. Saya sudah merasakan sendiri yang namanya organisasi. Saya pernah jadi pengurus pondok. Ketika ada pertikaian baik dalam masalah plenonya atau hariannya atau yang lainnya, pasti saling ngolok-ngolok. Bocah pun malesan orang aktif kayak ini mesti pendemai urusannya dede. Kecuali ketika hal tersebut itu musyawarah, hal yang ingin membangun lagi, seandainya itu banyak tidak bisa diselesaikan kecuali sebab itu tidak masalah. Karena mari aku melalui tadi saya sudah tahu sendiri. Kadang-kadang kita tidak suka dengan si A dan si C. Akhirnya foto-foto pas ketepaan momennya mereka juga permusuhan, dinamimahkan sisan. Apalagi ketua. Nah, tingkatnya ketua itu gimana kita mengkudeta yang namanya presidennya. Itu sudah menjadi hal lumrah di dalam masalah organisasi. Tetapi karena yang kita buat itu tujuan yang baik, itu tidak apa-apa. Makanya sering-sering istilahnya ngopi. Karena apa? Karena dengan hal-hal seperti itu kita tidak gampang panas. Katanya jangan sampai darah tinggi. Nah, wong emosian itu sembarang kali keenakan wong itu pasti diceritakan. Nah, ini makanya konsep kopi ini sangat berpengaruh biar orang itu tenang, gak gampang emosi. Gini nopo mboten Mas. Nah, gue kayak sak gampangnya. Kemudian selanjutnya, waitu syatrul halal lima khaufatan ayyaqa'atul haram. Meninggalkan separuh kehalalan karena takut untuk jatuh pada perkara yang haram. Ini yang sulit. Tidak jelas mana yang halal, mana yang haram. Hukumnya seperti apa? Tapi kalau bagi orang yang takwa sejati, orang yang masuk ciri-ciri orang yang bertakwa itu perkara yang istilahnya seperti ini, separuh halal, separuh haram. Lupa sampean. Subhat. Istilahnya kita istilahkan seperti itu, subhat. Kalau orang bertakwa itu nggak mau perkara subhat. Seperti apa? Bunga bang atau yang apa? Bunga bang itu kan salah satu dari perkara yang subhat. Itu nggak doyan. Kalau sekarang, wah sebenarnya lagi pak perkara subhat ini. Contohnya aplikasi Binomo, Bitcoin. Hati-hati, jangan anggap orang-orang yang seperti itu orang-orang yang akan mensuksesan ke tingkat tinggi. Istimewa. Orang yang main-main perkara sing gak jelas
Rizki yang didapatkan dari perkara yang gak jelas, sejahteranya gak mungkin lama. Jadi teman-teman, sampai main binomo ketika sudah bagi 30 juta, 40 juta, kan sampai mati sampai lu rugi. Itu perkara yang gak jelas. Banyak sekali aplikasi tanam saham, orang aneh. Nah, sekarang itu model-model. Mendingan bapak-bapak yang bertani itu, intonya 200, 300, tapi jelas-jelas halal, jelas-jelas halal, daripada sesuatu yang nggak jelas. Kan seperti itu. Makanya hati-hati terhadap hal-hal seperti itu karena sudah populer. Bahkan teman-teman santri ini nggak meliputi orang biasa ataupun santri. Kadang-kadang terjebak hal yang seperti itu. Karena apa? Pengen sing sukses tapi dengan cara-cara cepat. Maklum manusia, ya kan? Pengen sukses tapi sing caranya penak dia. Jadi apa pesugihan lain? Lebih cepat daripada binomo, ya toh? Nah, jadi babi ngepet, lebih cepat daripada binomo. Nah itu hati-hati. Makanya ini bukan dengan ini menjelaskan hal seperti apa, takut. Mungkin masa depannya lagi terjadi hal seperti orang itu lebih suka terhadap perkara yang subhan. Sedangkan di sini cara satu orang bertakwa itu tidak suka meninggalkan separuh kehalalan karena takut untuk jatuh dalam keharuman. Kadang-kadang pun mereka yang sudah jatuh, sudah terpuruk itu tidak bisa kembali ke pangga ketagihan. Bisa rugi ke pangga dicoba mana. Nah ini mau nggak mau harus dirasa dewi. Nah itu salah satu dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya yang lisidiki salah alamati. Salah satu tandanya orang yang benar, orang yang tenangan, orang yang jujur. Konsepsi hukum itu kalau dari segala segi bahasa itu bisa bermakna jujur, bisa bermakna benar, bisa bermakna nyata, bisa berkata benar atau berbuat benar. Nah di sini kan Nabi menjelaskan, lisiti iku kedua wong kang teman salah soalamatin tadi telu kira-kira tetengah. Berubah nikmatul ibadati nyeng apa istilahnya? Kalau bahasa saya itu nyengit enggak? Menyembunyikan. Bahasa Jawa apa? Oh, delik. Kitmanul ibadah, delikno ibadah. Wa kitmanul sedekah lan delikno sedekah. Mungkin bang standar ya, Bu ya. Kitman itu menyembunyikan. Mungkin dari Ibu Riri enggak paham. Delikne itu apa? Ini bahasa Indonesia menyembunyikan. Wakil manu sodako lan delikne sodako wakil manu musibati lan delikne musibah, menyembunyikan musibah. Orang-orang benar-benar fighter, on fire, sehingga gak terpengaruh oleh apapun. Konsep yang pertama, kitmanul ibadah, yaitu menyembunyikan ibadahnya. Jadi orang itu setelanan ibadah menjadi hamba sejatinya Allah, baik ada manusia ataupun tidak, itu pada ibadah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bukan waktu masodikin. Kemudian dijelaskan sama ayat Allah, fattaqullah mastata'tum. Seperti itu. Kalau khutbah itu apa ya? Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan senyata-nyatanya bertakwa kepada Allah. Kemudian ayat tersebut dijelaskan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum. Jadi disuruh kita bertakwa kepada Allah itu selagi sesuai batas kemampuan kita. Tapi bukan berarti kita disuruh oleh Allah tidak bertakwa ketika kita tidak mampu. Misalnya kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ketakwaan kita. Nah, ini sebenarnya antara takwa dan syirkun ini saling kesinambungan. Tadi sudah jelaskan masalah at-taqi, sekarang masalah syirkunya. Dan tadi kitmanul ibadah baik secara zahir ataupun secara sirri, secara tidak kelihatan orang itu bangga ibadah. Maksudnya kitmanul ibadah ini seperti itu. Kemudian kitmanul sedekah.
menyembunyikan sodakonya. Jadi nggak pengen diketok ngomong itu awam itu sering sodako, sering kayak duit wong. Salah satunya apa? Sekarang ini kumpulan seperti ini tidak tahu sumber dananya dari mana, moro-moro kita bisa makan enak seperti itu. Apalagi bentar lagi kita itu momennya itu Maulid Nabi. Mungkin PMI biasanya mengadakan. Nah ini momen-momen seperti ini tuh kita waktunya untuk merahasiakan saudara kita. Salah satunya kita itu sudah dapat bonus yang banyak ketika kita melihatkan Maulid Nabi. Nah, kita jangan sampai saudara kita itu ketahuan orang lain. Makanya masalah saudara ini kadang-kadang orang itu pengen saudara disebutkan namanya. Saya sampai biasanya itu sampai bingung. Biasanya di masjid ada pengumuman, biasanya setiap hari Jumat, alhamdulillah sedekah jariah dari hamba Allah yang ditujukan kepada si ini. Nah itu keluarga KB disebut otomatis kan sedekah siri. Sing jari pangeran nilai plus, akhirnya malah jadi plus minus, ya kan? Soalnya yang awalnya tidak ketahuan dia sedekah sama siapa, kemudian gara-gara jalur doa Fatihah akhirnya orang ini ternyata sering sedekah. Kalau apa? Kalau tidak ketahuan total, nomor-nomor teleponan yang kantor masjid, menuai, ya mas dapat sini. Ataupun saya pernah dapat ganggu dari guru saya. Itu masalah jual beli. Ternyata dalam jual beli itu pun kita bisa mendapatkan pahala sedekah siri. Contohnya apa? Rokok saja, rokok. Rokok itu kan harganya rata-rata beda. Sama guru saya, kadang-kadang orang itu memilih biasanya itu ya bahan pokok, memilih beli di Indomaret yang karena banyak diskonnya daripada tetangga. Wah ini ning Indomaret minyak goreng sih biasanya rego 10.000 ning Indomaret regane 8.000, mendingan tuku ning Indomaret. Nah ini kalau kita seperti tahu harga seperti itu sebenarnya ya. Kalau kita beli ke tetangga kita yang harganya 10.000 itu kita mendapatkan predikat sedekah siri. Dunia itu seperti itu. Harus gak apa-apa daripada aku ke Indomaret ngerewangi wong sing gak jelas wonge sing duwe, mendingan ngewangi tonggo hitungane bolo-bolo muslim. Seperti itu bisa mencapai derajat sedekah siri karena kita sudah tahu harganya ini lebih mahal daripada ke Indomaret, padahal podo-podo celana. Nah seperti itu masuk sedekah siri. Makanya jangan melebih-lebihkan orang itu harganya itu dodolan keluaran. Nah itu emang paling ujiannya sampean gimana sampean bisa nolong podo-podo muslimin. Soalnya apa? Kita tahu biasanya kita masalah jual beli itu kalah dengan orang-orang yang non muslim sehingga bolone dhewe. Kadang-kadang lebih murah wong Cina daripada wong Jawa. Nah kita yang wong Jawa butuh jawani, ngoten Pak Haji nggih. Nah, itu malah kita mendukung orang lain. Ini kesalahan dari kita sendiri. Makanya orang-orang lain, orang-orang asing lebih sukses daripada orang-orang Jawa sendiri seperti itu. Karena sing Jawa dhewe gak kompak. Nah, begitu. Maka jangan salahkan. Selanjutnya, batikmanul musibah. Ini gak gampang sambat. Emang sambat itu boleh, tapi gak usah kakean sambat menungso. Gak usah sambat kan bolo-bolo. Kita itu punya Allah. Kita itu punya Allah. Malah kadang teman-teman kita itu sing asing bisa itu curhati malah didono. Aku ujianku gak lulus, skripsiku piye meneh. Akhirnya kapok orang lulus, skripsi buat atau karepmu. Malah didono sampean. Iya dikontrek mau oke. Nek gak oke karena sampai tambah bingung. Wis kene dalam keadaan down, kemudian tambah didonkan lagi, diturunkan lagi. Mendingan apa pangeran sih jelas-jelas sayang cinta sama kita. Nah kadang-kadang hal seperti ini kita yang lupa. Awalnya emang kita disuruh Allah untuk berpikir, tapi sepanjang pemikiran kita itu sudah tidak nyandak. Jangan jadi orang yang seperti orang-orang yang mengedepankan akalnya. Kita cuma punya Allah. Kita cuma diberi kekuatan oleh Allah yaitu akal. Makanya tidak nyandak dengan pemikiran kita pasrahkan.
Saya sendiri punya, biasanya ketika saya menghadapi problematika pengurus atau santri di pondok itu kadang-kadang nggak nutup. Nah ini apa itu curhat sobat ini kadang-kadang malah kurangnya nggak paham atau tidak sejalan dengan kita. Curhat itu kadang-kadang tidak cocok. Sama saya gimana? Woi iki ono ini, akhirnya kok wis kabeh kayak sambat-sambat lan pangeran. Kita dikasih musibah sambat, gak usah sambat ke manusia. Manusia belum tahu, belum tentu membantu kita. Tetapi Allah pasti akan membantu kita baik secara langsung ataupun sedikit demi sedikit. Nah ini kita musibah ini jangan sampai sering-sering sambat pada selainnya Allah. Nah alhamdulillah salah satu wasiat dari Sayyidina Ali yaitu kita diberikan oleh Kanjeng Nabi ilmu, yaitu salah satu ciri orang yang bertakwa dan salah satu cirinya orang-orang yang sidqun, orang-orang yang benar. Ini dalam konsep kita kadang-kala sidqun ini cuma yang kita pahami cuma jujur saja, tetapi secara tekstual bahasa Arab mana jujur itu sangat banyak sekali. Baik kita berperilaku benar, baik kita berperilaku secara nyata, secara baik, itu juga termasuk sidqun. Orang-orang yang tenanan, istilahnya meneni. Ya mungkin itu saja yang aku sampaikan, intinya sedikit demi sedikit, sepenting barokah, manfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tempat saya kembalikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Matur suwun Kang Reza. Sebelum dilanjut, barangkali ada pertanyaan dari kawan-kawan dari jamaah yang lain. Kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Reza tadi, atau pertanyaan di luar hal yang sudah disampaikan tadi, monggo kalau ada yang ditanyakan. Mas Hudan, tanya Mas Hudan. Saya teringat suatu kisah tentang kejujuran Kang Reza. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika masih kecil itu beliau disuruh ibunya untuk belajar ke Irak kalau tidak salah ya. Ketika berangkat itu Syekh Abdul Qadir Jailani diberi sangu uang oleh ibunya, ya anggap saja misalkan 5 juta gitu ya. 5 juta yang oleh ibunya dijahit di pakaiannya, dijahit di dalam pakaiannya, kemudian diikutkan kafilah untuk berangkat menuju ke Irak. Di tengah perjalanan ternyata rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kafilah itu dirampok oleh penyambung. Seluruh harta benda kafilah yang diikuti oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini dirampok semuanya. Sebelum berangkat, Syekh Abdul Qadir Jailani dipesani oleh ibunya, sudah kamu berangkat mencari ilmu, kuncinya cuma satu, kamu tidak boleh bohong. Ya, tidak boleh bohong terhadap siapapun, tidak boleh bohong dalam hal apapun. Nah, ketika dirampok, dia ditanya oleh perampok, "Hei anak, kamu bawa apa? Kamu punya apa?" Ditanya gitu. Dia langsung jawab, "Saya tidak punya apa-apa, cuma tadi berangkat oleh ibu dibawa uang di dalam baju saya ini sebesar 5 juta dijahit di baju ini." Nah, perampoknya langsung heran. Saya ini ngerampok nyari harta, kalau kamu diam saja saya tidak tahu. Kenapa kamu bilang kalau kamu punya uang? Karena saya oleh ibu saya dipesani saya tidak boleh bohong dalam hal apapun, dalam keadaan apapun. Nah, barokahnya dia berkata jujur ini artinya akhirnya perampoknya ini insaf, nggak jadi perampok dan akhirnya menjadi orang yang taat. Kurang lebih kira-kira seperti itu manfaatnya yang orang jujur. Kira-kira salah satu yang ciri-ciri orang yang bertakwa tadi ya kalinya ya. Kalau sekarang bukan masalah dirampok, dihutang saja bohong. Ini PT semuanya, PT semuanya. Satu hal lagi yang perlu saya garis bawahi apa yang disampaikan Kang Reza tadi, bahwa hal-hal kecil sebenarnya kita bisa lakukan untuk memperlihatkan atau mewujudkan wujud ketakwaan kita. Salah satu adalah yang tadi saya sangat terinspirasi tadi, bahwa ternyata
belanja ke tetangga itu bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk sedekah siri kita. Ketika kita tahu bahwa di Indomaret atau di Golden harganya lebih murah, tetapi kita belanja di tetangga dengan niat sedekah siri, memanfaatkan selisih harga dari itu, ternyata itu luar biasa sekali. Jadi hal-hal ringan yang kita bisa terapkan untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Punten bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.